Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qal haddatsana Yunus bin Al-Qasim Abu Umar Al-Yamami qal haddatsana Ikrimah bin Khalid qal sami'tu bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Telah menceritakan pada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan pada kami Yunus bin Al-Qasim Abu Umar Al-Yamami, ia berkata telah menceritakan pada kami Ikrimah bin Khalid, ia berkata aku mendengar Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang merasa besar pada dirinya atau angkuh dalam jalannya, maka dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan murka kepadanya. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Ibnu Umar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang merasa besar pada dirinya atau angkuh dalam jalannya, maka dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan murka, marah kepadanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah murka kepada orang yang merasa besar pada dirinya. Artinya dia menyombongkan dirinya, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat. Atau angkuh dalam jalannya, dia berjalan dengan angkuh. Kalau tadi dia merasa hebat di dirinya saja, dalam hatinya, tidak nampak dalam perbuatan. Sedangkan yang kedua ini, atau dia berjalan atau dia angkuh dalam jalannya, artinya dia berjalan dengan angkuh. Dia merasa hebat atau merasa menyombongkan diri, dalam hatinya merasa hebat, atau dia berjalan dengan angkuh. Nah, orang seperti ini apa balasannya? Kata Nabi, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan murka kepadanya, dalam keadaan marah kepadanya. Nah, ini balasan bagi orang yang sombong atau angkuh dalam berjalan. Allah akan bertemu dengannya di hari kiamat nanti dalam keadaan murka kepadanya, dalam keadaan marah kepadanya. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, sombong atau tinggi hati ini merupakan dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, siapa yang merasa hebat, merasa besar dan berjalan dengan angkuh, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, ini menunjukkan kalau suatu perbuatan dimurkai oleh Allah, itu menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Berarti sombong dosa besar. Hati-hati kalau kita merasa diri kita lebih hebat, terus merendahkan orang lain, menolak kebenaran, ini kita sudah terjatuh dalam dosa besar. Walaupun tidak dinampakkan, cuma dalam hati itu bisa terjatuh dalam dosa besar. Lalu itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kesombongan itu bisa tersembunyi dan bisa tampak. Kesombongan itu bisa tersembunyi dan bisa tampak. Contohnya, bisa jadi seorang sombong ini ketika merasa dirinya lebih baik daripada orang lain di bawah dia. Nah, ini sombong yang tersembunyi, yang mengetahui cuma dia saja dan Allah. Dan ada juga sombong yang tampak dengan perbuatan, contohnya jalan dengan angkuh. Ya, tadi Nabi menyebutkan contohnya dia berjalan dengan angkuh. Ya, mungkin ada jalan tertentu, mungkin dadanya dicondongkan supaya menampakkan nih saya hebat. Nah, yang seperti ini namanya kesombongan yang tampak. Atau kadang kalau para ulama terdahulu ada yang berikan contoh kalau jalannya mengayun gini, kesannya angkuh. Nah, ini juga
kesombongan yang tampak. Jadi ada kesombongan yang tersembunyi, ada kesombongan yang tampak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kalau memang kesombongan terlarang dan dosa besar, berarti seorang hamba hendaknya tawadhu, rendah hati, memandang saudaranya bukan dengan pandangan merendahkan, menganggap saudaranya sama atau lebih baik daripada dirinya, siapapun itu ya, mau orang yang mungkin dianggap rendah stratanya atau rendah tingkat kekayaannya, dia mandang saudaranya lebih baik daripada dirinya. Ya, ini sikap seorang muslim ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan adanya pertemuan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya hadis ini menunjukkan tentang hari kiamat, bahwasanya setiap manusia akan bertemu dengan Allah. Cuma pertanyaannya, apakah ketika bertemu dengan Allah, Allah ridho kepadanya atau Allah murka kepadanya? Nah, ini tergantung orangnya. Kalau orangnya soleh, tentu bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Tapi kalau orangnya toleh, fasik, zalim, kafir, musyrik, tentu saja dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu sifat yang Allah miliki yaitu marah, murka. Allah memiliki sifat marah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Dan inilah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.